Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah. Ayat ini menjelaskan tentang hukum sholat Jumat itu fardu. Sudah menjadi ketetapan syariat. Kitaban wa sunnatan wa ijma'an. Salat Jumat itu fardu karena disebutkan di dalam Al-Quran, disebutkan di dalam Sunnah Nabawiyah, dan sudah menjadi kesepakatan para alim ulama, bahkan kesepakatan ahlul qiblah. Salat Jumat yaitu 2 rakaat dan memiliki 2 khutbah sebelum melakukan salat 2 rakaat tersebut, yang dikenal dengan khutbah pertama dan khutbah kedua sebelum melakukan salat Jumat. Wa yaktafi biha an salatil luhri. Salat Jumat itu bisa menggantikan dari salat zuhur. Apabila seseorang melakukan salat Jumat, maka dia tidak dituntut melakukan salat zuhur. Wa tahtassu birrijali dunan nisa. Salat Jumat itu hanya diwajibkan kepada kaum laki-laki, bukan kepada kaum wanita. Wala khilafa fi syai'in min dzalika bainal muslimin. Tidak ada perbedaan sedikit pun tentang salat Jumat itu yang sudah menjadi fardu. Salat Jumat itu 2 rakaat, dan sebelum melakukan salat diawali dengan khutbah pertama dan khutbah kedua. Salat Jumat itu menggantikan dari salat zuhur. Salat Jumat itu hanya berlaku kepada orang laki-laki dan tidak berlaku kepada kaum wanita. Itu sudah menjadi kesepakatan ahlul qiblah. Wa innamal khilafu bainahum hal tajibu salatul jum'ati mutlaqan min ghairi syartin au tajibu ma'a wujudis salatani au man yastanibuhu laha. Perbedaan pendapat tentang sholat Jumat. Apakah sholat Jumat itu wajib secara mutlak tanpa syarat? Apakah sholat Jumat itu wajib bersyarat? Di antaranya wujudus sultan au man yastanibuhu laha. Jadi sholat Jumat itu wajib apabila ada sultan. Sultan ini artinya penguasa, yang rajanya itu adalah orang Islam. Atau sholat Jumat itu wajib apabila penguasa atau raja itu memiliki wakil pada daerah teritorial kekuasaannya. Qala al-Hanafiyyah wal Imamiyah wujudus sultani aw naibihi syartun. Menurut pendapat
Hanafiyah dan Imamiyah, keberadaan sultan, penguasa atau raja yang muslim atau wakilnya itu merupakan syarat apabila sultan itu ada atau wakilnya itu ada, maka mereka diwajibkan untuk melakukan sholat Jumat. Jadi sultan boleh diartikan dengan suatu pemerintahan yang mana penguasa dari pemerintahan tersebut dia sebagai orang yang beriman dan daerah kekuasaannya, teritorialnya itu memiliki wakil daerah. Mungkin contoh secara konkret seperti Iran. Iran mendirikan sholat Jumat. Begitu juga seluruh penjuru Iran melaksanakan sholat Jumat. Mengapa seperti itu? Karena Iran menganut sistem marja'iyah, dipimpin oleh seorang alim ulama, dan alim ulama yang berkuasa di sana dia memiliki wakil dan wakilnya tersebar di seluruh penjuru Iran. Maka di Iran sholat Jumat itu dilaksanakan karena sudah memenuhi syarat wujudus sholatani au naibihi syartun, keberadaan sultan atau pemerintahan yang dipimpin oleh seorang muslim, mukmin, dan dia memiliki wakil serta wakilnya ini berada di seluruh teritorial kekuasaannya, maka itu sudah menjadi syarat sholat Jumat itu dilaksanakan. Walakin isyarat al-imamiyatu adalat as-sultani wa illa kana wujuduhu ka'adamihi. Golongan imamiyah memberikan syarat sultan, penguasa, dia harus menjadi raja atau pemimpin yang adil. Kalau pemimpin atau raja itu yang memiliki teritorial, bukan seorang yang adil, maka tidak ada kewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat. Apabila keadilan itu tidak ada, karena wujuduhu keadaan, maka sultan itu ada atau tidak ada memiliki nilai yang sama. Artinya golongan imamiyah mensyaratkan sholat Jumat itu dilaksanakan dengan catatan penguasa adalah orang yang adil. Kalau penguasa itu bukan orang yang adil, tidak menegakkan syariat, maka tidak ada kewajiban. Hal itu sama wujuduhu ka'adamihi. Kuasa tersebut dia ada atau tidak ada. Karena penguasa itu tidak adil, maka dinyatakan tidak ada. Sehingga tidak ada pula keharusan melaksanakan sholatul Jumat. Waqtafal Hanafiyatu biwujudis sultani wa illam yakun adila. Golongan Hanafiyah tidak memberikan syarat penguasa itu adil. Apabila sudah didapatkan sultan, dia adil atau tidak, maka menurut Hanafiyah sholat Jumat itu harus dilaksanakan. Wa qala Syafi'iyya wal Malikiyya wal Hanabilah. Menurut pendapat Syafi'i
Maliki dan Hambali tajibu mutlaqan wujidat sholatanu am lam yujad. Sholat Jumat itu wajib secara mutlak. Ada sultan atau tidak ada sultan, tetap mereka harus melaksanakan sholat Jumat. Jadi kesimpulannya menurut golongan Hanafiyah dan Imamiyah, keberadaan penguasa atau sultan itu merupakan syarat. Apabila didapatkan sultan dan setiap daerah teritorialnya dia memiliki wakil, maka sholat Jumat harus dilaksanakan. Menurut Imamiyah, sultan tersebut harus adil. Artinya, dalam pemerintahan dari sultan itu ditegakkan hukum syariat. Dan dia sendiri sebagai orang yang adil. Orang yang taat kepada hukum. Apabila hal itu sudah didapatkan, maka hukum melakukan sholat Jumat itu wajib. Kalau tidak, maka tidak wajib. Menurut Hanafiyah tidak harus sultan itu adil. Apabila sudah didapatkan sultan, walaupun sultan tersebut tidak adil, maka tetap mereka harus melaksanakan sholat Jumat. Menurut Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah, sholat Jumat itu wajib secara mutlak. Ada sultan atau tidak ada sultan, maka Jumat itu harus dilaksanakan. Wa qala katsirun min fuqaha'il imamiyah, idza lam yujad as-sultanu al-'ajilu aw na'ibuhu wa wujida faqihun 'ajilun yukhayyaru bainaha wa bainal mu'min. Menurut mayoritas pendapat Imamiyah, apabila sultan yang adil itu tidak ditemukan, tidak ada. Wakil dari sultan yang adil juga tidak ditemukan atau tidak ada. Yang ada adalah kepemimpinan seorang faqih. Wakil tersebut dia sebagai seorang yang adil. Maka boleh memilih ketika itu melakukan sholat Jumat. Tidak melakukan sholat zuhur, atau melakukan sholat zuhur, tidak melakukan sholat Jumat. Maka tentunya di dalam masalah ini merupakan masalah khilafiyah. Masalah khilafiyah yang kita maksudkan bahwa di dalam sholat Jumat itu memiliki dua syarat penting. Syarat pertama, pemerintahan Islam. Syarat yang kedua, pemerintahan Islam tersebut dipimpin oleh pemimpin yang adil. Sebagaimana dahulu kala di masa Nabi dan di masa Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Sedangkan apabila suatu pemerintahan itu bukan dipimpin oleh pemimpin yang adil, dia dipimpin oleh seorang faqih, maka ada suatu pendapat yang menjelaskan boleh memilih untuk melakukan sholat Jumat, tidak melakukan sholat zuhur, atau melakukan sholat zuhur, tidak melakukan sholat Jumat.